Andai kata kita punya calon 3 mamanya, kita cari mana yang semuanya punya salah, tapi yang kita pilih yang paling sedikit salahnya. Di malam saya tidak bisa tidur karena memikirkan, karena berpikir akan bisa ketemu Pak Anies pagi ini, dan saya tulis jam 12 malam tadi malam saya tulis puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dawam Soleh. Saya pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Sendang Agung Paciran Lamongan, Jawa Timur. Saya juga menulis buku-buku puisi, sudah 10 buku antologi puisi. Dan yang terakhir ini judul puisinya adalah Menolak Kemungkaran, Memihak Kebenaran. Dan dari sini saya melihat, saya berharap saya berdasar ajaran-ajaran Islam, kalau memilih seorang pemimpin harus memilih seorang pemimpin yang berdasar yang kebenaran, yaitu seorang pemimpin yang sidik, yang jujur, yang amanah. Kalau diberi amanah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian fatonah itu cerdas. Tabligh, dia mampu menyampaikan narasi-narasi dengan benar, dan dia tidak rakus harta, rakus jabatan, rakus pujian. Ini yang menjadi dasar kita memilih pemimpin. Nah, ini untuk yang akan datang. Saya yakin di antara orang calon-calon yang lain, Pak Anies lah yang paling tepat, yang mempunyai kriteria-kriteria yang didasarkan oleh Islam seperti itu, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan untuk itu saya sudah mencoba menulis puisi. Yang saya tulis pertama 6 Agustus 2022. Jika presiden kita Pak Anies Baswedan, jika presiden kita nanti Pak Anies, semoga negeri yang kini banjir jerit tangis segera jadi negeri penuh senyum manis. Jika presiden kita nanti Pak Baswedan, semoga negeri yang kini penuh sedu sedan segera jadi negeri contoh teladan. Jika presiden kita nanti Pak Anies, semoga negeri yang kini ditimpa krisis segera jadi negeri yang sukses demokratis. Jika presiden kita nanti Pak Baswedan, semoga negeri yang kini dipenuhi kezaliman segera jadi negeri yang dipenuhi kemakmuran, keadilan. Kemudian selanjutnya, pilihan kebenaran. Rakyat yang berlandaskan kebenaran, berasas ketuhanan, persaudaraan dan kebersamaan, tentukan pilih pemimpin paling teladan. Saat-saat ini ada pada diri Pak Anies Baswedan, cucu putra seorang pahlawan. Dalam memimpin ibu kota terbukti keberhasilan. Tiada kebodohan, justru kecerdasan. Tiada kesombongan, justru ketawaduan. Tiada kebohongan, justru kenyataan. Tiada kegaduhan, justru ketentraman. Tiada kelaparan, justru kekenyangan. Tiada kegagalan, justru kesuksesan. Mari merendah, merajut persatuan. Demi kemenangan kebenaran, itu cita-cita seluruh pahlawan. 24 September 2022. Kemudian yang terakhir, tadi malam saya tidak bisa tidur karena memikirkan, karena berpikir akan bisa ketemu Pak Anies pagi ini, dan saya tulis jam 12 malam tadi malam saya tulis puisi seperti ini. Aku doakan lautan dukungan tak terpendam. Aku doakan kemenangan pada kebenaran. Aku doakan kepresidenan di tangan Anies Baswedan. Aku doakan kesaktian pada kebaikan. Aku doakan kegemilangan pada Anies Baswedan. Aku doakan segala ketulusan perjuangan. Aku doakan hingga tergapai segala tujuan. 18 Maret 2023.
Ya, ini puisi-puisi sebagian yang saya tulis tentang Pak Anies Baswedan. Dan saya bertemu, alhamdulillah saya doakan mudah-mudahan siang malam setiap hari saya mendoakan mudah-mudahan Pak Anies Baswedan bisa menjadi presiden yang bisa merubah segala kezaliman, segala kemungkaran bisa dirubah oleh Pak Anies yang akan datang. Saya kira demikian. Pak Iye terlalu ini ya, sepertinya Pak Iye ini melihat sosok Anies Baswedan itu gimana, begitu mendalam ya di hati gitu. Kenapa sih? Apa sih yang membuat Pak Iye begitu? Padahal banyak loh calon-calon lain juga gitulah. Ya, kalau dibandingkan dengan yang lain memang ya itu tadi memang tidak ada. Memang tidak ada kalau dibanding, meskipun mungkin secara pribadi banyak yang sepertinya, tetapi untuk calon presiden, untuk sebagai calon presiden memang jarang, memang katakanlah siapa begitu yang jadi nggak bisa mengalahkan Pak Anies Baswedan dari segi tadi itu sidik, amanah, tabligh, fatona. Hal yang paling mendasar Pak Iye lihat dari sosok Anies Baswedan itu ya. Itu. Fatona itu kecerdasan. Doktor, yang lain-lain itu yang calon-calon itu kan doktornya humoris causa itu pun ada itu. Kalaupun ada ya. Ijazahnya ijazah. Kenapa Anies ijazahnya ijazah? Insya Allah asli ya. Insya Allah asli, coba tanya. Nah itulah. Kan ada rumor juga nih Pak Iye. Ya. Ini kan Pak Iye kan. Ya. Pak Anies tuh diidentikan dengan ada sebagian serangan beliau tuh intoleran gitu loh. Oh iya. Lah Pak Iye kok nggak kemakan isu-isu seperti itu? Pak Iye menyaringnya tuh gimana sih? Ya, saya orang Islam yang benar, orang Islam yang pengetahuannya luas, pasti toleran, pasti ngerti apa yang perlu ditoleransi, apa yang tidak. Nah, orang yang tidak toleran itu orang yang tidak ngerti apa sesungguhnya toleransi itu sebelah mana. Bukan toleransi kepada kemungkaran. Kalau kepada kemungkaran nggak boleh kita toleransi. Kepada kejahatan nggak boleh kita toleran pada kejahatan. Pada korupsi kita nggak boleh toleran pada korupsi. Kepada keburukan nggak boleh. Tapi kita toleransi kepada seluruh kebenaran, seluruh akidah yang memang sudah diyakini secara benar dan tidak sampai menimbulkan kerusakan. Nah, itu ada pada Pak Anies. Untuk menepis hal-hal yang seperti negatif seperti itu ya. Ada nggak nih pesan-pesan buat seluruh warga Indonesia lah ya umumnya yang masih berasumsi bahwa Pak Anies ini intoleran gitu loh. Ya, itu orang yang mengatakan begitu karena sudah mempunyai latar belakang benci kepada sudah ada latar belakang Islamofobia. Sudah ada rasa benci kepada dan sudah berpihak kepada kemungkaran. Jadi orang-orang yang membenci Pak Anies itu sudah berpihak kepada kemungkaran, berpihak kepada kezaliman, berpihak kepada korupsi, berpihak kepada kecurangan, berpihak kepada kebohongan. Jadi siapa saja yang berpihak kepada kebohongan, kecurangan, kepalsuan, korupsi, penipuan, itu mesti nggak senang dengan Anies. Nah gitu. Pak Iye yakin nih Pak Anies bersih dari korupsi? Yang saya ketahui begitu. Tapi nggak tahu persis saya karena enggak. Tapi mungkin ya dibanding dengan yang lain-lain, pejabat-pejabat yang lain, sepertinya saya dengar-dengar lebih bersih karena ada bukti mana KPK mau mencoba menggali tapi nyata tidak terbukti. Jadi beliau layak ya Pak? Ya. Jadi demikian yang kita harapkan dari ini. Jadi andai kata ada, kalaupun ada calon yang lain dan itu korupsinya lebih banyak umpamanya, itu ya tetap kita pilih orang yang korupsinya paling sedikit. Kalau yang nggak ada sama sekali mungkin manusia memang luput dari kesalahan. Luput daripada kesalahan. Andai kata pun ada, itu kita cari orang yang paling sedikit salahnya. Andai kata kita punya calon 3 umpamanya, kita cari mana yang semuanya punya salah, tapi yang kita pilih yang paling sedikit salahnya. Oke, siap.
Oke, dengan ini pengasuh pondok apa tadi Pak ya? Al-Islah, Pondok Al-Islah. Pesantren Al-Islah, Sendang Agung, Paciran, Lamongan. Dengan Pak Yai siapa tadi? Muhammad Dawam Soleh. Beserta istri ya? Ya. Istrinya Mutmainnah. Ada berapa santri di situ Pak ya? 2.200. Alhamdulillah, ramai Ya, juga ya. mukim semuanya. Nah, Pak Yai bisa sampai di sini nih, tahu Pak Anies ada di sini gimana nih? Wah, ini dari Mas Billy kemarin. Dan Mas Billy. sudah ada berita-berita dulu sebenarnya Pak Anies mau mampir ke sana. Oke, 2024 nih fix ya Pak Ya. Anies. Ya, jadi kalau Pak Anies ke Jawa Timur nanti tadi sudah saya bilang silahkan nanti mampir ke Al-Islah. Loh, syukur kalau buku puisi saya yang terakhir yang ada itu tadi Ah, ah. bisa kita luncurkan bersama datangnya Pak Anies. Oke, siap. Terakhir ada lagi yang mau disampaikan Pak ya? Ya sudah, saya berdoa andai kata nanti Pak Anies jadi tetap istiqomah pada kebenaran, pada kejujuran, jangan sampai korupsi, jangan rakus harta, jangan rakus jabatan, jangan rakus dipuja, jangan rakus pujaan, tetap kepada kebenaran. Sudahlah, Allah pasti memberi, sudah rezeki sudah sangat bertumpuk-tumpuk, nggak usah seperti pemimpin-pemimpin yang lain yang rakus harta, rakus jabatan, rakus wanita. Nggak usah. Ibu ada yang mau disampaikan? Sama aja. Sama? Ada. Itu aja Pak ya? Ya sudah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Yai mau izin